Thumma kharaja dari sirah Tarikhul Hawadis An-Nabawiyah, Tarikhul Hawadis wal Ahwal Nabawiyah, sejarah peristiwa-peristiwa dan perihal-perihal kenabian ada Syekh Muhammad bin Alawi dan Hasan bin Hasan rahimahullah dan Marwan bin Amin. Nah, ayat di situ nanti itu akhir perang Badar ya. Tsumma kharaja Rasulullah nas. Rasulullah keluar kepada manusia dari perkemahannya di tempat istirahat beliau di Badar, Harodom, dan mendorong manusia itu kepada kita pada peperangan. Fazahaman nas. Lalu mendesak-desakan orang. Dan ba'dhum mendekat sebagian mereka pada sebagian yang lain. Wadana musyrikun, dan mendekatlah orang musyrik pada tentara kaum muslimin. Faqala Rasulullah SAW, maka Rasul SAW bersabda, kumu ila jannatin. Ya, bangunlah kalian kepada surga yang luasnya itu seluas langit dan bumi. Pada soalan masofihim, dan manusia itu berada pada masofihim, pada sof mereka. Orang-orang berada pada sof mereka, barisan-barisan mereka. Sobirun, para kaum muslimin itu berada dalam sof mereka. Sobirun, dalam keadaan sabar. Zakirun, mereka zakirun Allah, selalu zikir kepada Allah katsiran, yang banyak. Qala Rasulullah SAW, karena memang anjuran Rasulullah itu untuk minta pertolongan kepada Allah dan zikir yang banyak ketika bertemu dengan musuh. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu wadhkurullaha katsiran. Wahai orang beriman, kalau kalian berjumpa dengan fi'ah, kelompok musuh, maka usbutu, teguhkanlah pendirian kalian, dan wadhkurullaha katsiran, zikirlah kepada Allah yang banyak. La'allakum tuflihun, semoga kalian menang, supaya kalian menang. Qatala Rasul kita syadidan, Rasul berperang dengan perang yang sangat yang sengit. Wakana akroban nas, dan adalah Rasulullah itu paling dekatnya manusia minal adui, dari musuh. Ini kata sendiri, Rasulullah itu seorang orang paling berani, yang dekat dengan, yang paling berani di antara sahabat itu yang ada di belakangnya Rasulullah. Dan Rasul paling dekat dengan musuh. Bukan asyadan nasi, dan adalah beliau seorang paling sengitnya manusia yang maizin baksan, pada hari itu baksan serangannya atau kekuatannya. Wa anzalallahu, nah itu saya ulang dulu, saya ulang halaman berapa itu? 15, saya ulang yang kemarin. Karena berbunasi minal adu, maka syariah wa anzalallahu malaika bi rahmah wa nasr, dan Allah menurunkan malaikat dengan membawa rahmat dari Allah dan pertolongan dari Allah di Badar itu. Waqatalul musyrikin, dan mereka orang muslimin memerangi kaum musyrikin. Wa huwa qawlu, dan itulah yang disebut dalam firman Allah Ta'ala, idh yuhi rabbuka ila malaikati, ketika Allah mewahyukan siapa Tuhanmu ya Muhammad, ila malaikat, pada malaikat, anni ma'akum, akan sesungguhnya aku, kata Allah, bersama kalian. Fasabbitul ladzina amanu, maka teguhkanlah oleh kalian wahai para malaikat akan orang-orang yang beriman itu. Saulki fi qulubil ladzina kafaru, saulki, akan saya campakkan kepada hatinya orang-orang yang kafir itu aruba, kegentaran, ketakutan. Fadribu fawqal anak, maka pukullah oleh kalian wahai malaikat fawqal anak, di atas leher, di pangkal leher. Wadribu minum kula banan, dan pukullah di antara dari mereka kula banan, di setiap persendian. Al-ayat. Karena waktu itu malaikat itu kan sebelum Rasulullah itu belum pernah diturunkan. Maksudnya untuk sebagai tentara itu belum pernah. Ya ada Jibril, tugasnya untuk menyiksa orang-orang yang durhaka, tapi diturunkan sebagai tentara untuk membantu itu belum pernah. Sudah firman Allah apa? Di surah Yasin itu, pemain bagian riwayat itu bukan apa? Tinggal la sayhata wahidatan atau qamilun. Sebelumnya itu apa? Biar menghafal dia jari dengan mukmin. Wa anzalna ala qaumin ba'di min jundim minas samai wa ma kunna munzilin. Tidaklah kami turunkan sebelum Muhammad itu min jundim minas sama,
sebelum itu suatu tentara dari langit. Wa ma kunna munzilin, dan kami tidak perlu menurunkan tentara itu. Ingkanan ila soihatan, cukup satu suaranya Jibril itu sudah tewas semua zaman dulu sebelum Rasulullah. Jadi baru diturunkan sebagai bala tentara malaikat itu untuk memuliakan Rasulullah SAW sampai malaikat itu ikut turun perang. Maka di ayat tadi itu perintah fadribu, itu perintah Allah kepada para malaikat. Wahai malaikat, pukullah di pangkal leher dan kulabanan di setiap persendian. Kenapa? Karena malaikat belum pernah perang. Allah ngajari malaikat perang. Pukullah di sini, pukullah kau olehmu di fokol anak, di atas leher dan di kulabanan di setiap persendian. Itu Allah ngajari malaikat itu perang. Malaikat belum pernah perang. Ya. Tasyabaqa syabab, berlomba para pemuda isyahadah untuk bersyahid, wanilisangan dan memperoleh kebahagiaan, wanjalatil ma'rokah, tersingkap peperangan, selesai peperangan, binasil mukminin, dengan kemenangan dari kaum mukmin. Pokok kutilah minal kufar sab'un, sungguh telah terbunuh dari orang kafir itu 70 orang. Minhum, di antara mereka Rasul syirik, kepalanya syirik, Abu Jahal. Yang Rasul bilang ini Fir'aun hadhil ummah. Abu Jahal ini Fir'aunnya umat ini, kata Rasulullah. Yang membunuh itu Ibnu Afra, putranya Afra, dua sahabat muda, Mu'adz bin Afra, Ibn Mu'adz bin Afra, Mu'awidh dan Mu'adz. Mu'awidh bin Afra dengan A'idh bin Afra, dengan satunya Mu'adz bin Afra, satunya Mu'adz bin Amr bin Ajamuh. Ada mengatakan dua, Mu'adz dengan Mu'awidh bin Afra dengan Mu'adz bin Amr bin Jamuh di Bukhari. Tiga-tiga riwayatnya di Bukhari. Yang membunuh Abu Jahal, Mu'awidh dengan Mu'adz. Kemudian mereka saling bertanya, disebutkan di Bukhari, bertanya kepada masalah Amr bin Abdurrahman bin Auf. Kata Abdurrahman, saya berada di antara dua pemuda yang sangat dibanggakan sekali. Satu pemuda menarik saya, mengatakan, hei paman, mana Abu Jahal itu? Kata pemuda yang sebelah kanan. Pemuda yang sebelah kiri menarik saya juga, mana Abu Jahal itu? Kenapa kalian cari Abu Jahal? Hendak, kami dengar Abu Jahal itu selalu mencaci Rasulullah SAW. Kata si dua pemuda. Maka dilihat oleh Abdurrahman bin Auf, itu Abu Jahal. Abu Jahal itu besar, tinggi. Ya. Kalau naik kuda itu, kuda yang paling tinggi itu kakinya nyengser ke tanah. Saking tegapnya tingginya Abu Jahal. Kemudian dibilang itu Abu Jahal. Maka dikatakan di hadis, dua pemuda ini melesat seperti gagak atau elang yang memburu mangsanya. Maka dua-duanya membunuh Abu Jahal. Dibunuh, Allah hinakan. Dibunuh sama anak kecil, anak muda maksudnya, yang baru balik. Itu masih sombong, mau mati itu si sombong. Ghairu akkarin apa talani? Hal ghairu akkarin. Mbok ya saya dibunuh sama bukan petani. Orang Ansor itu kan bukan petani. Mbok ya saya dibunuh jangan sama petani ini kok ngisi-ngisi saya. Katanya Abu Jahal. Itu sudah mau mati, sudah ditebas. Itu masih sombong. Mbok ya, kalau saya bahasakan, buaya yang keren dikit mati saya, yang bunuh saya ini jangan anak-anak ini, saya yang bunuh saya. Riwayat yang lain itu saudaranya Mu'awidh bin Afra ini ikut juga 3 orang. Riwayat yang lain, setelah dibunuh 3 orang ini, Abu Jahal ini tiga-tiganya di Bukhari. Ya. Apa? Yang ketiga diselesaikan sama Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud mencari orang yang di Abu Jahal dilihat masih hidup, ditebas sekali sama Abdullah bin Mas'ud, terus mati. Anta Abu Jahal, katanya si anak-anak muda yang, apa kau Abu Jahal? Hal fauqa rajulin qatalani. Masih sombong. Dia bilang apa? Apakah ada orang yang lebih mulia dari saya yang kalian bunuh? Kata Abu Jahal.
Maka ketika selesai peperangan, Rasul SAW minta, mana Abu Jahal? Ada yang lihat Abu Jahal? Iya ya Rasul, itu Abu Jahal ditunjukkan. Rasul bilang, hadza fir'aunu hadhil ummah. Ini Fir'aunnya umat ini. La'anahullah. Utbah bin Rabi'ah, akhuhu Syaibah, saudaranya Syaibah. Syaibah bin Rabi'ah, Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, ibnu Walid, Walid bin Utbah, putranya Utbah, Walid bin Utbah. Ini keluarganya Hindun. Hindun istrinya Abu Sufyan, ibunya Muawiyah bin Abi Sufyan. Hindun bin Utbah, binti Utbah. Jadi Walid itu kakaknya Hindun, kakak laki-laki Hindun. Hindun binti Utbah. Itu Hindun ini ibunya Muawiyah bin Abi Sufyan, istrinya Abu Sufyan. Orang yang paling benci sama Rasul ketika belum masuk Islam. Setelah masuk Islam sampai direkam di Bukhari, ya Rasul, demi Allah, sebelum ini tidak ada keluarga yang paling saya kepingin untuk dihinakan melebihi engkau dan keluargamu. Tapi sekarang ya Rasul, tidak ada keluarga yang paling saya cintai di atas muka bumi melebihi engkau dan keluargamu, kata Hindun binti Utbah ketika sudah masuk Islam. Karena dia benci sekali, karena dia itu tadi Walid bin Utbah sudahnya dibunuh waktu perang Uhud, perang Badar. Mati kan di Badar, ini kan korbannya Badar ini. Minhum, di antara yang mati itu Abu Jahal, Utbah, bapaknya Hindun bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, aminnya Hindun, saudaranya Utbah bin Rabi'ah, Walid bin Utbah, kakaknya Hindun. Kakaknya, pamannya, bapaknya tewas di Badar. Dongkol dia sama Rasul, makanya nyuruh dia, Wahsy itu suruh bunuh Hamzah. Salah satunya yang bisiki ya Hindun. Tapi Wahsy sendiri budaknya Mut'im bin Adi, bukan budaknya ini. Yang menurut riwayat yang di Bukhari itu budaknya Mut'im bin Adi. Ibnul Walid wa usira bil muskin sabun, ditawan 70. Yang dibunuh 70, yang ditawan 70. Qutila muslimin, yang terbunuh dari orang muslim dari Quraisy, Sittatun, terbunuh 6 orang dari Quraisy. Min Ansor, dari Ansor 8, Tamaniyatun. Jadi 14, 6 tambah 8, 14 yang terbunuh dari kalangan kaum muslimin, 6 dari Quraisy, Muhajirin, 8 dari Ansor. Mereka adalah Ubaidah bin Harith, Umar bin Abi Waqqas, wa Dzulshimalain atau Dzulbijadain, Aqil bin Bukair, Mahja Maula Umar Khattab, Sofwan bin Baydha. Haula sittatu nafar. Mereka 6 dari kalangan Muhajirin. Sa'ad bin Qaizamah, Mubashir bin Abdul Mudhir, Yazid bin Harith, Umair bin Ibn al-Hamam, Rafi' bin Mu'alla, Harith bin Suraqah, Auf dan Muawwidh ibn al-Harith, Umar ibn Afra. Itu Auf dan Muawwidh, keduanya Ibn al-Harith, dua-duanya putra Harith, Umar ibn Afra, dan mereka itu dua-duanya putra Afra. Ini salah satu yang membunuh Abu Jahal, itu mati juga. Paulai Tamaniyah, ada 8 orang nafarun, Tamaniyatun nafarin, 8 orang dari Ansor bin Ansor. Kemudian di sana tazawaja Ali bin Abi Thalib, wallahu a'lam bishawab. Di tahun kedua ini juga menikah, Siti Fatimah dinikahkan dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib di tahun kedua Hijrah setelah Badar. Allah a'lam. Sallallahu alaihi wasallam.